Terima kasih Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Kalau pada saat ini hati kami telah Engkau garap, Engkau telah bersihkan, sehingga tanah hati kami menjadi tanah hati yang paling subur. Dan kami semua sudah siap Tuhan, untuk kami boleh mendengar seluruh kebenaran firman. Biarlah saat ini Tuhan, kami berkati Bu Ning yang akan membawa kebenaran firman. Biarlah kebenaran firman-Mu ini boleh Kau nyatakan bagi kami Tuhan, sehingga kami mengerti apa yang mau Kau sampaikan bagi kami. Tutup bungkus kuning dengan kuasa darah-Mu yang kudus Tuhan, agar Engkau bertahta di dalam hatinya, agar setiap perkataan yang keluar dari mulut bibirnya itu semata-mata berasal dari Engkau. Terima kasih Bapa, kami berdoa buat setiap beserta Zoom pada sore hari ini. Kami semua boleh bertumbuh Tuhan, kami semua boleh mengerti, kami semua boleh belajar, sehingga kami menjadi serupa segambar dengan Kristus, menjadi manusia standar kerajaan Allah Tuhan. Dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa ucap syukur. Amin. Salam, salam, selamat sore untuk semuanya yang ikut hadir Zoom di sore hari ini. Terima kasih untuk Bu Betsy, Bu Febe, Wilda yang sudah mempercayakan tugas ini kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Hari ini memang Roh Kudus membukakan pewahyuan ini yang saya harus menyampaikan, yaitu temanya langkah-langkah memperoleh pemulihan. Karena saya merasakan sih, nggak tahu kalau teman-teman saudara-saudaraku ini pernah nggak sih ngerasakan begitu rasanya tuh lemah, rasanya itu kayaknya tuh berat banget menghadapi masalah-masalah seperti belum membaik, masalah ini belum selesai tapi ada lagi dan ada lagi, bahkan sampai merasakan kita ini hopeless gitu loh, rasanya seperti terpuruk. Ini saya merasakan karena hari-hari ini tuh bukan hari-hari yang baik, tetapi ini banyak sekali orang-orang yang mengeluh, orang-orang yang mengalami sesuatu yang berat banget. Dan seolah-olah ini ditinggalkan, seolah-olah tuh Tuhan itu tidak berpihak pada kita gitu loh. Jadi sering kita tidak bisa keluar dari lingkaran itu, malah sepertinya tuh muter-muter seperti bangsa Israel itu. Tuhan itu sengaja sepertinya tuh malah mengeraskan hati si Fir'aun. Ya, karena apa sih? Kok Tuhan sepertinya sengaja mengeraskan hatinya si Fir'aun? Padahal berkali-kali ini Tuhan selalu mengajarkan kepada saya. Bahkan saya ini terus mengingatkan juga kepada anak-anak saya, kepada teman-teman, bahwa ini Tuhan mengerjakan seperti itu tuh bukan karena Tuhan kok rasanya tuh tega banget, bukan. Tetapi Tuhan ingin menunjukkan kuasanya Tuhan itu yang luar biasa kepada bangsa Mesir, kepada bangsa Israel, bahkan di seluruh dunia, bahkan untuk kita semua. Dan Tuhan selalu mempunyai cara untuk memulihkan kita. Bahkan banyak cara Tuhan memulihkan kita. Jadi memang Tuhan itu seolah-olah itu mengeraskan masalah-masalah tersebut kok mengejar kita. Kok
masalah-masalah tersebut itu seolah-olah tuh, menghalang-halangi kita. Nah itu, jadi Tuhan tuh mau supaya kita tuh mau belajar. Seperti ini loh, Raja Wali. Raja Wali itu kan, sengaja, apa namanya, ngajari anak-anaknya toh, supaya dia pandai untuk terbang, supaya terbangnya itu semakin tinggi dan semakin tinggi dan bisa menembus, semua badai hidup, badai di tengah, apa namanya, eee, badai kehidupan. Jadi kita ini diajar Tuhan untuk supaya semakin lebih dewasa, lebih, mengerti maksudnya. Oh ini toh maksudnya seperti ini. Kalau pada sore hari ini, yuk kita belajar dari pemulihan yang dialami si bungsu di dalam perumpamaan anak yang hilang. Langkah-langkah yang diambilnya sehingga dia dapat keluar dari keterpurukan. Ya, apa yang diambil sehingga dia dapat keluar dari keterpurukan tersebut, keluar dari kemiskinannya. Karena apa sih bungsu itu? Dia meninggalkan rumah, meninggalkan rumahnya Bapa. Seperti kita, ketika kita keluar dari hadiratnya Allah dan kita masuk di dalam padang gurun dan di situ kita itu nuruti daging kita, nuruti hawa nafsu kita, otomatis hidup kita bukannya kita penuh dengan kemuliaannya Allah, tetapi justru kita masuk di dalam comberan. Jadi yuk kita belajar yuk. Kuncinya satu, menyadari kondisi kita saat ini. Yuk kita buka firman Tuhan dalam Lukas 15 ayat 17. Lukas 15 ayat 17. Lalu kita menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Ini pelayan-pelayan bapaknya itu berlimpah kekayaan, berlimpah makanan, sampai dia itu enggak merasakan kelaparan lagi. Tetapi kenapa kita, si bungsu ini mengalami kelaparan? Jadi langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah menyadari kondisi kita. Kita minta tolong Roh Kudus untuk supaya kita bisa belajar dari pengalaman. Pengalaman yang buruk, pengalaman yang pahit, pengalaman yang gagal karena kebodohan kita. Kita mengakui kesalahan, menerima kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan dan bukan menyalahkan keadaan. Ya. Ataupun menyalahkan orang lain. Kita berdamai juga dengan diri sendiri dengan menyadari dan menerima keberadaan diri dengan lengkap dengan kesalahan yang pernah kita ambil karena selubung-selubung hitam tersebut, dan itu benar-benar butuh Roh Kudus yang berperan karena akibat tertutupnya hati kita dengan selubung-selubung hitam, mungkin kita ada keterlilitan hutang, kita ambil keputusan yang salah. Kita menghambur-hamburkan uang, kita dikuasai oleh uang, bisa juga. Karena saya pun juga pernah mengalami di situ. Bukan saya yang menguasai
uang, tetapi saya yang disetir oleh uang. Saya mumpung ada uang, saya berbuat yang seenaknya sendiri. Dan di situ ternyata kemiskinan yang menghadang. Dan di situ rumah tangga saya mulai kacau. Bahkan saya ada masalah dengan suami, saya ada masalah dengan orang tua, saya ada masalah dengan anak-anak. Karena dikacaukan, karena saya sudah keluar dari hadiratnya Allah. Jadi benar-benar ini saya diingatkan banget ketika saya disuruh menyampaikan firman ini. Saya ingat banget ketika saya pernah mengalami di padang gurun, bahkan saya di dikuasai oleh kemiskinan, dikuasai oleh kecewa, sakit hati. Jadi yang saya lakukan bagaimana? Saya dulu ini jangan sampai teman-teman yang belum mengalami, jangan seperti saya. Karena saya ini pernah mengalami yang namanya meninggalkan hadiratnya Allah. Akibatnya yaitu tadi, saya hidup di dalam kemiskinan, hidup di dalam kekacauan, hidup di dalam kekecewaan. Dan apa yang harus saya lakukan? Dulu saya malah perginya ke Bos Edi, alias pergi ke paranormal. Karena saya memang belum mengenal Tuhan dan saya belum mengerti Tuhan tuh bagaimana. Taunya ya cuman Tuhan, aku tuh dalam Tuhan, tapi Tuhan belum di dalamku. Sehingga saya gampang meninggalkan Tuhan. Saya gampang meninggalkan hadiratnya Allah karena memang saya belum ngerti. Dan yang saya harus lakukan, yang harusnya saya itu berseru-seru kepada Tuhan, datang kepada Tuhan. Tetapi yang saya datangi justru Bos Edi. Saya kecewa dengan orang Kristen karena merasa saya orang Kristen bukannya menaruh belas kasihan, tetapi mencibir dan lain sebagainya. Dan itu saya salah sikap. Saya salah melakukan apa yang harus Tuhan mau. Dan di sini saya benar-benar ketika saya semakin digencet dengan roh kemiskinan, digencet karena harga diri yang saya masih tinggi harus diremukkan. Di situ saya baru mengerti, oh ternyata saya itu nggak menyadari. Bukannya saya itu menyadari kesalahan saya, tetapi saya justru melakukan hal-hal yang melukai hati Tuhan. Kita harus jujur di hadapan Tuhan bahwa kita punya masalah-masalah seperti yang tersebut di atas. Bagaimana kita harus bersikap? Kita harus ngomong sama Roh Kudus bahwa kita mau bertobat. Bukan tobat kumat. Enggak, tapi kita benar-benar harus mau bertobat. Kita minta tolong Roh Kudus supaya kita bisa balik dari jalan-jalan yang gelap, yang tandus, yang kering, bahkan kertak gigi itu loh. Sampai ibaratnya itu rasanya itu nggak bisa berbuat apa-apa. Karena kalau kita diremuk karena kesalahan kita, ya akhirnya kegagalan demi kegagalan. Tetapi kalau permukaan yang itu datangnya dari Tuhan, itu untuk membentuk kita. Nah ini ketika saya belum mengerti, belum menyadari, saya diremuk dengan kesalahan saya sendiri. Tapi ketika saya mengerti maksudnya Tuhan, saya mau berbalik untuk mengerti, menyadari. Ya seperti anak bungsu yang di dalam Lukas 15 ayat 17 ini. Dia menyadari kondisinya yang sangat terpuruk. Kondisinya yang sangat-sangat mengerikan.
Di rumah bapaknya dia bisa makan apa saja. Tapi ini ironis. Sangat-sangat ironis banget sih kalau menurut saya. Saya pun mengalami yang seperti itu. Harusnya saya tuh mengerti maksudnya Bapak, tetapi kenapa saya hidup dalam kemiskinan? Saya malah hidupnya bukan hidup dipimpin oleh roh, tetapi saya malah lebih dipimpin oleh daging saya. Anak bungsu ini bahkan sampai hampir mati kelaparan loh. Saya pun juga mengalami seperti itu. Dan saya minta ke Tuhan supaya teman-teman yang ikut pada Zoom hari ini tuh jangan sampai mengalami seperti saya. Sakit banget ketika saya mengalami permukaan itu. Dan itu permukaan bukan dari Tuhan, tetapi permukaan karena kesalahan saya. Jadi kita benar-benar balik kepada Tuhan. Semua yang mentok, bahkan tidak ada yang bisa dimakan itu, sampai si bungsu itu makan ampas, makanan babi. Karena sangat miskinnya dia. Lah ironis banget kan itu. Saya pun juga mengalami seperti itu. Mami saya berkelimpahan harta. Tetapi saya kenapa hidup kok serba kekurangan? Itu mami saya yang di dunia loh. Sampai mami saya, aku harus bagaimana Neng gitu. Sampai seperti itu. Dan saya kan berdamai dengan keadaan, berdamai dengan diri sendiri. Saya malah ngomel, malah menyalahkan orang di sekitarku, menyalahkan orang Kristen, menyalahkan suamiku. Di sini padahal ini langkah-langkah yang harus diambil adalah menyadari keadaannya, mulai berubah cara berpikirnya, menyadari kesalahannya, mengambil keputusan untuk kembali kepada Bapa, kembali masuk di dalam hadiratnya Allah. Karena jika kita menolak untuk menyadari keadaan kita, menolak untuk berdamai dengan diri sendiri, menolak berdamai dengan keadaan demi keadaan, menolak berdamai dengan Tuhan, bahkan tidak mau menyadari kesalahannya. Itu artinya belum mau berdamai dengan dirinya sendiri, belum berdamai dengan keadaan, masih memakai ilmu gara-gara. Tahu kan ilmu gara-gara itu? Gara-gara si A sih, gara-gara si B sih, gara-gara Tuhan, malah salah paham sama Tuhan. Itu yang sering kali sikap hati kita itu nggak benar. Sikap hati kita masih angkuh di situ. Masih menyalahkan keadaan, masih menyalahkan orang lain, dan masih salah paham dengan Tuhan, maka kita tidak akan pernah bisa berubah. Senangnya masih di lumpur kemiskinan. Seperti babi itu ya, kalau sudah dimandiin, tetapi kenapa kalau ada jalan terbuka sedikit aja dia lari ke kubangan lagi. Ya itu karena tidak mau berdamai dengan keadaan, tidak berdamai dengan diri sendiri. Ayo, mulai sekarang kita mulai bangkit. Kita mulai memperbaiki komunikasi kita dengan Tuhan. Mulai bangun mesbah keintiman. Kita mulai makan firman setiap hari. Kita terus minta tolong Roh Kudus setiap hari untuk memberesi hati kita ini. Karena ternyata kita tuh terkadang keluar dari jalur
hadiratnya Allah, tapi kita nggak nyadari di situ. Jadi supaya kita itu mengerti, kita itu sudah hampir keluar dari hadiratnya Allah itu, ya karena Roh Kudus yang senantiasa terus punya peranan untuk membukakan, menerangi hati kita, pikiran kita. Karena apa? Supaya selubung-selubung hitam yang gelap, yang menutupi mata hati, mata jiwa kita. Kalau kita ada komunikasi dengan Tuhan, kalau kita ada perbaikan intim dengan Tuhan, itu otomatis kok terang benderang itu ada di dalam hidup kita. Karena terang kasihnya Allah itulah yang melepaskan belenggu-belenggu kita dari kok perhambaan dunia, dari selubung-selubung yang menyesatkan, dan kita dilepaskan. Seseorang yang cepat menyadari dan cepat berbalik ke jalannya Tuhan, mau diperbaiki, mau berdamai dengan Tuhan, mau berdamai dengan diri sendiri. Ini kemerdekaan itulah yang dia dapatkan. Sebab apa? Ada api roh Allah yang menyala-nyala lagi. Karena roh Allah itu yang tadinya padam oleh api asing. Jadi ketika kita mau menyadari dan kita mau datang kepada Tuhan lagi dan kita rekonsiliasi dengan Tuhan, otomatis api rohnya Allah itu menyala-nyala lagi di dalam kehidupan kita. Ketika ada roh Allah, maka di situ ada kemerdekaan. Kita pun mulai mau, bahkan kita minta belajar dan dibimbing oleh Roh Kudus, supaya kita terus menyadari seperti si bungsu itu yang meninggalkan tempat kudusnya Bapa, yang meninggalkan berkat-berkatnya Bapa, dari karena kemauannya, pengennya, kehendaknya diri sendiri. Itu yang harus kita minta Roh Kudus untuk membuang, membersihkan dengan air yang hidup, supaya bait sucinya itu benar-benar menjadi kudus, menjadi tahir. Dan di situ peran penting Roh Kudus untuk kita semua. Jadi yang pertama itu tadi menyadari. Dan sekarang yang kedua adalah mempunyai tujuan yang jelas. Artinya setelah kita menyadari, yuk di dalam Lukas 15 ayat 18 sampai 19. Lukas 15 ayat 18 sampai 19. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata padanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikan aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Ini sikapnya si bungsu, dia tahu diri. Dia memposisikannya itu sebagai orang upahan. Jadi si bungsu mulai menyadari posisinya bahwa dia salah. Dan si bungsu ambil tindakan menetapkan tujuan, yaitu kembali kepada ayahnya. Seperti kita juga,
Kita mau kembali datang kepada Bapa. Kita kembali masuk di dalam hadiratnya Allah. Bukan masalah hal-hal yang duniawi lagi. Bukan masalah hal-hal yang daging lagi. Tetapi kita benar-benar fokus kepada Bapa. Fokus masuk di dalam hadiratnya Allah. Si bungsu benar-benar memahami banget. Dia mulai mengerti, menyadari, bahkan si bungsu tahu diri banget. Bukan malah angkuh, bukan sudah bikin kesalahan, tetapi malah melukai hatinya Bapa. Seperti yang saya lakukan dulu. Saya itu sudah salah, tetapi bukannya mencari Tuhan, tetapi malah saya muter-muter di padang gurun, bahkan mencari paranormal, mencari solusi-solusi dengan pikiran saya sendiri. Di sini, seandainya saya tuh menyadari dan saya ada yang bimbing. Nah, dulu seperti itu sampai saya tuh menyalahkan. Saya tuh sudah membawa sesuatu syarat yang dari paranormal tersebut. Saya pergi ke mana itu Bukit Doa, mana itu Getsemane. Dan di situ kenapa saya berdoa loh. Gimana tuh? Jadi di sini saya membawa kutuk, tapi di sini saya membawa berkat. Ya nggak ada dong. Saya bukannya saya ini datang ke Tuhan dengan sungguh-sungguh, tetapi saya masih membawa syarat yang dari Bos Edi itu. Dan saya jatuh dari bis sampai kaki saya terkilir. Alhasil saya di Bukit Doa tersebut saya nggak bisa doa karena kaki saya sakit sampai benar-benar bengkak. Dan di situ saya benar-benar ngerti, oh ternyata saya salah langkah. Sampai saya dijemput sama Eyang Wahyo itu, dan saya dibawa ke persekutuan doa Bu Elizabeth Philip. Dan di situ Bu Elizabeth Philip belum kenal saya dan saya juga belum kenal beliau. Dan saya didatangi beliau dan dikatakan, ular beludak, kamu keluar. Mosok saya dikatain ular beludak. Kalau sikap saya marah, saya pulang. Kan gitu. Emangnya saya itu ular beludak. Tetapi saya ngerti, oh ternyata saya ini sudah salah. Saya membawa tadi syarat yang dari Bos Edi itu. Jadi saya harus benar-benar bertobat banget. Karena ternyata permukaan yang dari saya sendiri itu nggak enak banget. Dan itu namanya kegagalan. Beda kalau permukaan itu yang dari Tuhan. Itu yang namanya kita mau dibenahi, mau dibentuk supaya serupa dengan Yesus. Di situ. Di sini saya benar-benar mengerti. Seperti si bungsu ini. Jadi si bungsu itu mengerti konsekuensinya. Besar kemungkinan akan dimarahi oleh bapak. Itu pastilah. Karena dia minggat kan, dia pergi membawa warisan-warisan tersebut sampai menghambur-hamburkan. Pokoknya dia siap banget jika ada yang yang mencibiri dia atau ada dia mungkin sikapnya bapaknya menyuruh dia untuk sebagai orang upahan. Artinya dia benar-benar siap banget. Dia mengerti. Jadi yang dilakukan oleh si bungsu itu dia rekonsiliasi dengan bapaknya. Artinya iman dia yang bertindak, menyadari perbuatannya, melangkah untuk datang kepada Bapa. Ini sebagai bukti nyata dari hubungan yang buruk,
hubungan yang melukai hatinya Bapa, melukai seisi rumah. Dia mau menyadari untuk menjadi hubungan yang hidup dengan Allah. Mau rendah hati. Artinya mau mengakui dosa-dosanya. Dia mau mengakui kesalahannya dan menerima dengan tulus konsekuensinya. Tindakannya yang melukai hatinya Bapa. Sekarang yang ketiga adalah bergerak maju. Yuk, di dalam Lukas 15 ayat 20. Bergerak maju ya. Maka bangkitlah ia. Si bungsu langsung bangkit. Itu kan dari keterpurukannya dia menyadari, bahkan dia juga sudah mengakui kesalahannya dia. Dia bangkit dan pergi ke ayahnya ketika ia masih jauh. Loh, ini loh, ketika dia mau menyadari kesalahannya dan dia mau benar-benar memutuskan untuk pergi datang kepada Tuhan dan tidak menoleh ke belakang lagi. Ini dia benar-benar datang, dia bergerak maju terus. Ini ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu memeluk dan mencium dia. Ini artinya apa sih? Bapak tidak memperhitungkan kesalahannya kemarin. Bapak mau kita itu menyadari. Yang penting kita tuh mau balik ke rumahnya, balik ke hadiratnya. Jadi kalau si bungsu bertindak bangkit dan berjalan maju, maka sukacita terbesar juga menguasai dia karena Bapa tidak menolak dia. Jadi yang dipikirannya dia, aku pokoknya menerima segala konsekuensi. Aku kalau ditolak, kalau aku mau dijadikan budaknya, oke, pokoknya aku nurut gitu. Tapi kenyataannya Bapak tidak memperhitungkan itu. Seperti yang Bapak lakukan untuk kita semua. Posisi kita yang tadinya budak upahan. Namun oleh karena kasih karunia-Nya Tuhan, hidup kita diangkat dari comberan itu loh. Kita itu dari comberan, dari bau yang busuk, dari balung kere, untuk tetap didandani, dimandikan. Jubah kita yang sudah compang-camping, yang bau busuk, bahkan yang sobek-sobek, pokoknya itu karena kemiskinannya itu dibuka. Bahkan Bapak meminta pelayan-pelayannya untuk mengganti dengan jubah yang baru, didandani. Karena posisi kita adalah tetap anak-anaknya Bapa Surgawi. Jadi posisi kita adalah posisi anak Allah. Posisi penuh kuasa dan otoritas atas kerajaan surga. Yang tadinya kita tuh sampai kehilangan kemuliaannya. Karena kita keluar dari jalurnya Allah. Karena kita keluar dari hadiratnya Allah. Ketika kita mau menyadari di situ, kita tetap tidak berubah lagi. Kita posisinya menjadi anak-anak Allah.
kita tetap mempunyai kuasa dan otoritas atas kerajaan surga di bumi dan alam maut. Kembali kita diingatkan bahwa kita adalah punya kuasa dan otoritasnya Allah. Bahkan kita telah diberi kunci-kunci kerajaan surga. Jangan kita buang lagi kunci-kunci tersebut. Ayo kita ambil kunci-kunci itu supaya kita tidak lagi menjadi pengemis berkat. Bukan menjadi peminta-minta mujizat. Bukan itu lagi. Tetapi kita ini justru bersama Yesus membuat mujizat. Ayo, yang pertama, yuk sadari posisi kita untuk berbalik dari jalan-jalan yang salah. Jadi kita tuh bertindak dengan sungguh-sungguh. Dua, ambil keputusan segera. Bangkit untuk beranjak lari. Datang ke tujuan yang jelas. Jadi jangan sampai kita diombang-ambingkan oleh macam-macam keadaan. Oh, aku harus ini. Oh, aku harus ini. Aku harus puasa supaya aku begini. Oh, aku harus ke tempatnya hamba Tuhan ini. Oh, ini aku harus ini. Enggak. Kita kembali kepada Bapa. Kita kembali kepada Yesus. Kembali kepada Roh Kudus. Jangan sampai kita mau diombang-ambingkan oleh sesuatu yang sia-sia lagi. Ketika seperti yang saya lakukan itu, sampai saya benar-benar habis-habisan. Benar-benar habis. Dan harga diri pun sampai habis. Dan tapi ternyata di situ saya bisa ketemu Tuhan. Saya bisa bertemu dengan Yesus. Saya bisa mengerti jalan-jalannya Bapa. Tapi apakah harus melalui seperti itu karena kedegilan saya, kedegilan hati ini? Apa harus mengalami sampai habis-habisan? Enggak. Jangan sampai kita habis sampai seperti itu. Tuhan itu bukan Tuhan yang kami tega. Oh, Tuhan tuh kok tega banget. Jangan salah paham dengan Tuhan. Jangan sampai kita tuh ngomel terus. Apa sih maksudnya Tuhan? Aku tuh sudah melakukan ini. Aku sudah melakukan itu. Malah kita itu ngitungan sama Tuhan. Itu yang saya lakukan dulu seperti itu. Kita tetap fokus kepada Tuhan. Jangan menyalahkan Tuhan lagi. Jangan menyalahkan keadaan lagi. Jangan menyalahkan orang lain lagi. Jangan menyalahkan diri sendiri lagi. Tetapi kita terus minta tolong Roh Kudus. Supaya hidup kita benar-benar berubah, diubah menjadi ciptaan yang baru. Dan yang ketiga, kita bergerak maju, ambil posisi kita sebagai anak Allah. Kita ini anak-anaknya Bapa Surgawi yang duduk di sebelah kanan Allah. Pemegang otoritas ahli waris tertinggi yang memerintah bersama Yesus. Jadi mulai sekarang, yuk buang segala pikiran kelemahan dan segala hal-hal yang negatif lagi. Bahkan yang merasa minder karena kesalahan kita, merasa bersalah terus karena kita ambil keputusan yang salah, mengambil keputusan, aku kemarin kok hutang sampai aku akhirnya terjerat di hutang. Aku kemarin kok begini, aku kok begini. Ayo, kita bangkit. Kita benar-benar bangkit. Kita perkatakan hal-hal yang besar. Karena kita ini anaknya Bapa Surgawi.
maka roh kita pun bisa mengembang menjadi besar. Benar loh. Kita benar-benar harus memiliki iman yang bertindak. Jadi pasti akan ketika kita mempunyai iman yang bertindak, hati kita, pikiran kita selalu diisi dengan sesuatu yang baik, sesuatu yang positif, sesuatu yang benar, yaitu firman Tuhan itu. Bukan diisi dengan hal-hal yang sia-sia, hal-hal yang pikiran-pikiran dunia atau kekuatan laten jiwa, hal-hal yang membuat kita justru muter lagi, muter lagi, muter lagi, seperti gangsingan itu. Akhirnya kita capek sendiri, akhirnya mulai nyalahkan lagi, nyalahkan lagi, nyalahkan lagi. Jadi ayo kita mulai positifkan yang benar, yang besar, semua pikiran kita, hati kita, pikiran kita, supaya damai sejahtera itu yang memerintah. Bukan dengan mengeluh, bukan ngomel, bukan dengan ketakutan, bukan dengan kekhawatiran, bukan dengan kebingungan, bukan itu lagi. Itu yang namanya memberi makan roh maut. Kita harus makan firman supaya hidup kita ini yang dikuasai oleh firman. Pikiran kita diperbaharui. Iman yang bertindak adalah tetap percaya. Kita tetap melangkah. Walaupun keadaannya belum baik-baik aja. Saya juga ketika saya masih di padang gurun dan saya mengerti, saya mulai tidak goncang lagi, tidak. Tetapi saya mulai fokus ke Tuhan. Saya mau belajar untuk mengucap syukur. Walaupun loh, keadaan belum baik-baik aja. Pikiran, hati, mulut tetap kompak. Ya terkadang sih nggak kompak. Tetapi ini terus mau belajar. Karena iman itu terus harus kita melangkah. Kalau tidak, iman itu kayak ini loh, uap. Kalau kita enggak terus berlatih, itu akan hilang. Jadi kita mau terus belajar menghidupi firman supaya iman kita adalah iman yang sejati. Tidak hanya percaya dalam hati, tetapi juga diwujudkan dalam tindakan yang nyata. Terkadang kan kita, aku percaya sih, tapi aku kan harus begini, tapi aku kan harus begitu. Kembali lagi diolah dengan pikiran lagi. Ayo, kita mulai bangkit dan kita percaya harapan kita, terus kita berseru-seru ke Tuhan. Karena harapan kita itu kepada Tuhan. Kalau harapan kita kepada manusia, kepada anak, kepada orang tua, kepada pekerjaan, kepada mungkin kalau pelayanan itu PK ya, mengharapkan itu kecewa, dan itu juga Tuhan nggak mau yang seperti itu. Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Lah padahal Tuhan mau diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Bahkan yang berharap kepada Tuhan. Jadi ayo kita mulai bangkit dan berjalan. Sebab terang kita ini sudah datang. Terang itu adalah ini loh. Yesus yang ada di dalam kita. Roh Kudus, Bapa Surgawi yang menguasai hidup kita. Sehingga kemuliaan demi kemuliaan yang dari Tuhan terbit atas kita semuanya.
Jadi kita dibuat Tuhan ketika kita mau balik datang kepada Tuhan. Kita untuk dijadikan sebagai pencari orang-orang yang terhilang dengan membawa kehadirannya Kristus. Jadi kita ini membawa obornya Allah. Artinya hidup kita yang tadinya dagingnya yang lebih besar, Yesusnya yang kecil, sekarang dibalik. Yesusnya yang semakin besar dan kita semakin kecil. Walaupun rasanya memang nggak enak, rasanya memang sakit, tetapi kita mau balik datang kepada Tuhan. Kita minta Roh Kudus untuk dimampukan supaya daging kita ini dikikis, dibersihkan, supaya kita bukan hidup di dalam daging lagi, bukan dipimpin oleh daging lagi, tetapi kita hidup dipimpin oleh Roh. Dan itulah kehadirannya Allah di tengah-tengah kegelapan. Sinar kasihnya Allah itu. Kita nggak perlu nginjil ngomong, oh kamu harus terima Tuhan Yesus. Enggak itu. Kita bukan yang pakai mulut, yang oh kamu tak doain begini-begini. Enggak. Tetapi melalui sikap hidup kita mencerminkan Yesus, atau kita mencerminkan agamawi, atau mencerminkan dunia. Nah ini yang harus kita minta tolong Roh Kudus. Saya pun juga masih OTW. Saya masih terus belajar dan terus belajar untuk supaya tidak menghidupi daging saya. Tetapi saya terus mau ngalah dengan Yesus. Ketika ngalah sama Yesus itu ternyata bonus-bonusnya juga luar biasa loh. Bener, bonusnya itu benar-benar bisa dirasakan. Itu kemuliaan demi kemuliaan benar-benar dinyatakan. Sinar kasihnya Allah itu benar-benar nyata. Di sini, ayo kita saling belajar, saling menguatkan. Di RRS ini kita belajar dan terus belajar untuk supaya kita tumbuh dewasa. Supaya kita ini tidak menghidupi agamawi lagi. Tidak. Tetapi kita benar-benar ibadah yang sejati. Bukan kita menghidupi ritual-ritual itu bukan. Tetapi kita lebih mau dipimpin oleh Roh-Nya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Wow, terima kasih Bu Ning buat firman-Nya sore hari ini, luar biasa sekali ya. Kita sudah diingatkan lagi untuk apa? Memperoleh langkah-langkah memperoleh pemulihan. Luar biasa, kita udah diingatkan banyak sekali yang sudah dijelaskan oleh Ibu Ning. Dan itu tepat sekali saudara-saudara ya, Ibu Bapak sekalian, karena apa? Kita ini sekarang belajar di RRS. RRS adalah Revival Restoration Service, di mana di sini adalah pusat pemulihan. Revival adalah kebangunan, pemulihan, jadi pelayanan pemulihan ya, kebangunan pemulihan istilahnya. Jadi kayak bengkel rohani, di mana di sini itu kita sama-sama belajar menjadi pulih. Kebanyakan kita yang seperti yang sebelumnya ya, materi yang sebelumnya Senin yang lalu tentang pemulihan, bahwa sempat juga bahwa dijabarkan bahwa orang itu memang perlu pemulihan, itu harus perlu. Karena apa? Tanpa ada pemulihan bagaimana bisa dipakai sama Tuhan dengan benar? Kalau kitanya belum pulih, akhirnya bukannya memulihkan orang lain, tapi bisa mencemari orang lain. Kenapa itu kita harus pulih? Jadi terima kasih Bu Ning, hari ini sudah dijelaskan bagaimana step-stepnya ya untuk dapat pulih. Jadi intinya dari tadi ada 3 step, yaitu menyadari kondisi saat ini ya, yang pastinya minta tolong sama Roh Kudus. Kemudian yang kedua mempunyai tujuan yang jelas,
Harus punya tujuan dulu Bapak Ibu. Kalau misalnya tujuannya apa, kita pengen pulih. Jadi harus tahu dan harus ada keinginan dari diri sendiri. Orang yang mau berubah nggak bisa disuruh orang lain, harus dari dirinya sendiri. Ya, harus benar-benar keluar dari hatinya dan kerinduan Tuhan. Aku perlu pulih, aku mau, aku mau, aku mau. Itu harus keluar dari diri sendiri. Karena kalau nggak bisa disuruh-suruh orang. Kamu harus pulih. Oh, gitu doang, gitu kan. Besoknya tetap aja gitu kan. Jadi benar-benar harus ada kerinduan dari dalam hatinya, seperti si anak bungsu tadi. Aduh ya, apa itu orang upahan bapakku kok enak bisa makan, bisa ini aku pokoknya aku mau pulang. Nggak apa-apa, jadi upahan juga nggak apa-apa. Jadi ini juga nggak apa-apa, pokoknya aku mau pulang. Nah itu ada tujuannya, harus jelas ya. Kemudian yang ketiga mulai bergerak ya, benar-benar bangkit dan kembali. Nah, inti dari apa yang sudah dijelaskan ini adalah apa? Untuk bisa langkah-langkah memperoleh pemulihan adalah kembali ke hadirat Bapa. Sudah banyak sekali yang tadi dibahas, banyak poin-poin penting. Bapak Ibu kalau lagi ada RRS ini tolong dicatat. Tolong dicatat supaya apa? Bisa diingat lagi, dilakukan. Bukan cuma dicatat ya. Jadi yang tadi dibilang kalau kita mau kembali ke hadirat Bapa, kembali lagi. Memperbaiki hubungan kita dengan Bapa. Dengan berdoa, masuk hadirat dengan sungguh-sungguh. Kadang-kadang kan kita mau memperbaiki, Tuhan aku mau berdoa. Tapi bangun, masih ngantuk. Nah kadang-kadang gitu, masih ngantuk, belum lagi kepikir yang ini, yang itu, terlalu banyak yang dipikiran. Tetapi bagaimana kita bisa sungguh-sungguh? Enggak, balik lagi. Ingat tujuannya. Enggak, saya mau berdoa. Lepas ini keluar ini pikiran yang ngawur, yang ada ngantuk-ngantuk ini, tengking aja sendiri gitu ya. Karena kita memang itu loh perjuangan untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan itu adalah suatu perjuangan loh Bapak Ibu. Harus diusahakan karena di dalam firman-Nya ada katanya, ada ayat begini, latihlah dirimu beribadah, latihlah dirimu berdoa. Ternyata perlu latihan. Perlu latihan, nggak bisa cuma oh enak ya dia bisa berdoa, gampang banget. Harus dilatih dengan tekun, ya. Nah, kemudian yang pasti yang tadi dibilang bahwa cari perkenanannya, bertobat sungguh-sungguh, berbalik, sadar posisi sebagai anak Allah itu penting. Ya, nanti suatu ketika nanti akan dibahas mengenai itu sendiri ya. Kemudian pikiran, mulut, hati. Nah, tadi itu juga harus kompak, harus sinkron. Jangan mikir kemana, diusahakan. Kalau misalnya belum sinkron, itu kembali lagi pengakuan iman. Pengakuan iman sebagai anak Allah, saya adalah anak Allah, ahli waris kerajaan sorga. Tadi sudah dibilang sama Bu Ning kan ya, bahwa saya diberi otoritas oleh Allah, itu kan. Saya ahli waris tertinggi, saya pemegang otoritas, saya memerintah dengan Yesus Kristus. Dan itu dikatakan supaya apa? Perkataan kita juga ada kuasa dan benar, nggak salah. Ya, kemudian kita dijadikan pencari orang-orang terhilang dan itu adalah tujuan Tuhan memilih kita. Kita memang dibentuk dan untuk serupa dan segambar dengan Tuhan Yesus, tetapi kita dijadikan juga orang-orang pencari orang-orang yang terhilang. Karena di dalam firman-Nya di dalam Mazmur ada dikatakan bahwa Tuhan ingin kita untuk mencari orang-orang yang remuk hatinya, untuk menyembuhkan mereka yang remuk hatinya. Kemudian agar daging terkikis, yang terutama adalah apa? Hidup dipimpin oleh Roh. Ya, jadi sikap hidup kita harus mencerminkan Yesus, bukan roh, bukan mencerminkan agamawi ataupun duniawi. Semuanya harus ditekan karena apa? Kita harus benar-benar mencerminkan Tuhan Yesus. Kesadaran itu harus ada, Bapak Ibu. Jadi waktu kita mulai terbawa oleh keagamawi ataupun kedagingan, ini kok kayaknya agamawi ya, oh kok ini kayaknya kedagingan gitu kan. Nah balik lagi, oh saya harus sungguh-sungguh balik lagi, belajar lagi firman Tuhan. Karena apa? Yang tadi Bu Ning bilang, makan firman Tuhan. Makanan yang menyehatkan tubuh, jiwa, dan roh kita adalah firman Tuhan. Kalau kita tidak makan nanti kelaparan, kita jadi lemes, jadi sakit. Ya kan kalau nggak makan ya sama aja ya kayak orang gitu ya. Kalau orang nggak makan jadinya lemas, jadinya sakit, apa namanya kena bakteri atau apa aja cepat sakit gitu kan. Cepat capek juga mungkin ya.
seperti itu cepat lelah, perlu makan firman Tuhan. Jadi hari ini terima kasih banget Ibu Ning sudah diingatkan untuk kita bisa memperoleh langkah-langkah pemulihan tersebut ya. Oke, sebelum kita lanjut ke berikutnya nanti saya minta tolong Bu Betsy untuk menambahkan sesuatu juga. Kita berfoto sebentar yuk Bapak Ibu yang bisa buka kameranya. Mari kita berfoto sebentar, kita abadikan. Hari ini hari Senin. Kita RRS. Ibu Wiwin, iya Ibu Indri. Oke, ada lagi kah yang bisa buka kameranya? Ibu Adriana, iya Shalom. Bu Jenny Latif juga sudah siap. Oke, ada lagi yang bisa buka? Nah, lah kok namanya Nini kok ada Bu Nastiti ya kayaknya. Oh Ibu Nini, bener Ibu Nini. Ada lagi kah? Ada lagi? Oke, kalau sudah siap semuanya ya. Senyum terbaik termanis, saya foto 3 kali ya. Siap semuanya, 1, 2, 3. Yang kedua boleh ganti gaya, bergaya bebas. Yuk, semuanya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Oke, silahkan Ibu Betsy kalau mau menambahkan sesuatu, monggo Bu. Terima kasih Bu Ning, luar biasa ya. Langkah-langkah pemulihan. Kadang-kadang kita nggak ngerti ya dengan apa yang ada dalam kehidupan kita. Kadang banyak masalah, banyak kehidupan kita kok kayaknya begini-gini aja. Sudah gitu masalah silih berganti. Tapi yang saya mau ingatkan ke teman-teman bahwa pada saat ada masalah kita jangan undur dari Tuhan. Kita jangan lari dari Tuhan. Tapi justru masalah itu kadang-kadang dipakai Tuhan untuk membuat kita kembali kepada Dia, dan juga masalah-masalah itu tuh dipakai Tuhan untuk meremukkan kita. Justru pada saat kita diremukkan itu, kita akan melihat, wah, ternyata kayak di Pertamina ya, kita dienolin sama Tuhan, dibuat jadi nol. Supaya apa? Supaya kita bisa menyerahkan seluruh hidup kita kepada Dia, gitu. Saya dulu juga pernah waktu awal-awal ikut pemuritan, itu banyak hal yang saya dienolin sama Tuhan. Dari mulai ajaran-ajaran gerejawi ya, justru jujur ya, ajaran dogma, doktrin itu dienolin dan saya seperti kayak berperang, rasanya tuh nggak enak, rasanya saya bertentangan, banyak pertanyaan, banyak ya pokoknya saya bertanya jawab sama Tuhan, saya protes-protes segala macam, tapi justru saya mengizinkan Tuhan untuk berperkara dalam hidup saya, dan saya setelah saya dibebaskan dari doktrin, dari dogma-dogma gerejawi itu, saya malah bisa dengan mudah loh menerima Tuhan. Dengan mudah menerima apa? Dulu kalau dibilang Tuhan itu baik gitu ya, itu pasti ada pertanyaan. Baiknya kayak gimana nih gitu kan. Udah gitu, kalau dengan dia emang baik sih, dia kan kelihatannya sukses segala macam. Jadi uh, cara pandang kita pun diubahkan oleh Tuhan. Banyak hal, hati kita, ya, cara kita berinteraksi dengan orang, cara kita menerima masalah, cara kita merespon, kita namanya dienolin, kita tuh belajar benar-benar mengandalkan Tuhan. Jadi benar-benar kalau kita rasanya kayak kita misalnya dijolimin lah istilahnya sama orang. Dulu kita bereaksi, reaksinya salah lagi. Kita ngelawan, kita ngajak berantem bawaannya gitu kan. Tapi setelah kita perbaharui oleh Tuhan, kita dipulihkan, direvisi, pada saat kita mengalami itu malah kita justru merendahkan diri pada Tuhan. Dan kita bisa malah justru bisa ngampunin. Itu yang hal yang untuk orang dunia itu hal yang wah, tidak mungkin. Tapi justru pada saat kita dipulihkan, kita bisa loh ngampuni, memberkati. Itu hal yang untuk orang Kristen aja itu hal yang sangat-sangat sulit. Tapi tidak bagi anak-anak Allah ya, yang sudah mengalami pembaharuan. Itu adalah hal-hal yang luar biasa. Terima kasih Mbak Ning. Saya rasa intinya pokoknya setiap ada masalah, kita serahkan kepada Tuhan. Karena tujuan dari masalah itu adalah Tuhan ingin membentuk kita,
ingin mengenolkan hal-hal duniawi, hal-hal kedagingan kita, sehingga diganti dengan hal-hal yang bersifat rohani, bersifat roh yang dari Tuhan. Itu saja. Terima kasih, Bu Ning, Mbak Hilda. Terima kasih Bu Betsy. Ya, mungkin ada lagi yang mau menambahkan sesuatu. Mas Rajimin, apakah mau menambahkan sesuatu? Monggo. Ya, shalom semuanya. Di tepi jalan ini, jadi kalau ada noise ya harap maklum. Ya, terima kasih. Oke, jadi salah satu masalahnya kita mau kembali sama Tuhan kadang ada intimidasi gitu ya. Udah nggak layak, nggak pantas gitu ya. Tapi sore ini ada berita anugerah gitu ya. Ada kebaikan Tuhan melalui firman-Nya. Jadi terima kasih Bu Ning. Jadi ada langkah-langkahnya, kemudian saya tak di sisi di mana terintimidasinya aja. Ada beberapa kasus di Alkitab gitu ya, di Injil, bahwa contoh ada perempuan yang meminyaki kaki Tuhan. Itu kan sebenarnya datang sama Tuhan, itu kan nggak ngomong apa-apa ya gitu ya. Datang aja. Jadi kita bisa melihat dari situ bahwa kata-kata kita pun kadang nggak begitu penting gitu kan. Kalau datang, yang dilihat Tuhan adalah hati sama pikiran kita awal itu dulu gitu ya. Karena Tuhan berbicara melihat itu kan tidak bukan pakai bahasa verbal dulu. Jadi bahasa hati sama pikiran. Jadi begitu hati kita mau balik sama Tuhan, kan Tuhan langsung bilang dosanya yang banyak sudah diampuni gitu kan. Jadi intinya di situ pegang dulu. Jadi kalau Bapak Ibu, teman-teman punya sikap hati untuk balik sama Tuhan, dosanya Bapak Ibu itu sudah diampuni. Gitu ya. Dosanya Bapak Ibu sudah diampuni begitu punya hati mau balik sama Tuhan. Itu satu kasus ya. Kemudian tadi anak bungsu yang hilang, itu pun juga berpikir dengan kesadaran hatinya, wah aku naik balik, walaupun posisinya merendahkan diri jadi pembantu, tapi sama Bapak Surgawi kan dikembalikan posisinya tetap di posisi yang anak Allah gitu ya, dengan otoritas dan kuasa. Nah ini bahasa apa? Bahasa hati sama pikiran. Jadi kita harus ke situ dulu, makanya hati sama pikiran penting disetel untuk mau balik sama Tuhan. Dan baiknya Tuhan, kamu belum ngomong pun Tuhan sudah tahu bahwa kamu mau balik gitu. Kita mau doa sebelum mau mintanya Bapakmu di surga sudah tahu. Ini kan kalau kita mau berdoa pun sebenarnya mau berdoa pun itu sudah ada gitu. Di listnya di kepala itu sudah ada dan Tuhan sudah tahu gitu kan. Lucifer mau jatuh dari surga itu juga baru membayangkan gitu. Baru berimajinasi gitu kan. Aku mau berarti sudah ketahuan dulu. Nah, berita baiknya adalah ketika kita mau balik sama Tuhan, dalam anugerahnya Tuhan, kita sudah diampuni. Nah, besok, karena apa? Kita tinggal dalam tubuh daging yang ada kodrat dosa sama kodrat maut. Ini nggak bisa dihilangin gitu ya. Makanya dalam anugerah Tuhan, kita pun besok jatuh, anak cucu kita jatuh pun sudah dibayar sama Tuhan. Itu pegangan, anak cucu kita jatuh sudah dibayar sama Tuhan dengan darahnya yang mahal. Nah, kita perlu mengingat bahwa supaya kita tidak teringat bahwa Tuhan itu sangat mengasihi kita, sungguh mengasihi kita dan sangat mengasihi kita. Itu. Kemudian satu lagi, kita memang ada di posisi pembuat mukjizat, juga kadang minta mukjizat. Ini nggak bisa dipungkiri, ada posisi situ. Saya kadang bikin mukjizat gitu ya, di Singkatan bikin mukjizat. Kemarin diminta tolong Cilda untuk mendoakan teman yang opnam di RS Panti Rapih itu ya, udah seminggu di sana, udah sonde semua. Udah, pokoknya peralatannya masuk semua lah untuk mensupport gitu kan. Jadi saya pagi datang ke sana, dan teman-teman yang nunggu, saudara yang nunggu pun bilang, wah ini udah lama, udah nggak bisa. Yang keluar keluhannya adalah pokoknya harus pakai pikiran-pikiran yang logis-logis gitu ya. Jadi ketika saya fisiknya di sana, sebenarnya hati saya menghadap Tuhan. Tuhan kok gini gitu kan. Akhirnya Tuhan kasih pengertian begini. Kamu jangan terbeban. Kalau semuanya udah nggak mungkin, aku bisa mengerjakan yang mungkin, yang tidak mungkin jadi mungkin. Jadi kalau kita pun hidupnya sudah mentok semua, kita percaya bahwa ini bagiannya Tuhan yang mengerjakan. Jadi jangan sampai kita terbeban di situ. Ini bagiannya Tuhan. Keselamatan kita pun ditanggung sama Tuhan.
Nah, jadi doanya sebenarnya simpel gitu ya. Doa Tuhan, ketika semuanya sudah mentok, ini acaramu gitu kan. Ini untuk kemuliaanmu, bukan aku gitu kan. Jadi ini disampaikan itu sama Tuhan gitu kan. Dan aku percaya bahwa engkau pembikin mujizat dan senang bikin mujizat. Jadi kadang doa yang simpel itu mengembalikan orang yang lemah imannya jadi kembali sama, wah ini ada pertolongan Tuhan nih, ada pertolongan Tuhan gitu kan. Jadi saya sangat bersyukur sekali ya ketika istilahnya kita ada komunitas di mana saling support, saling mengingatkan firman Tuhan. Walaupun posisinya kadang berbeda ya, ada yang minta mujizat, ada yang bikin mujizat, it's okay, semuanya dalam anugerah Tuhan. Dan ada kabar baik lagi, ingat bahwa perempuan Siro-Fenisia itu ya, yang dikatakan anjing gitu kan sama Tuhan. Dia bilang bahwa anjing juga makan remah-remah roti Tuhan gitu kan. Nah, kadang yang kita cerna kadang kalau roti mesti di pikiran kita adalah firman. Gitu kan. Tapi ternyata yang diminta perempuan itu kan kelepasan, kesembuhan anaknya yang sedang sakit. Nah, kadang kita lupa di situ. Tuhan bilang roti, kita imajinasi langsung firman. Ternyata enggak. Jadi pemulihan, kesembuhan, itu roti gitu kan. Jadi kadang kita cuma bilang, Tuhan, mungkin aku di matamu anjing, tapi aku percaya aku makan roti. Jadi semua yang dikasih sama Tuhan itu kadang kita tinggal lupa mintanya gitu, lupa mengucap syukurnya. Aku minta roti, aku makan rotimu Tuhan, aku makan kesembuhanmu Tuhan, aku makan kelepasanmu Tuhan, aku makan pemulihanmu Tuhan. Jadi roti itu paket komplit. Kadang lupanya kita roti itu langsung firman. Tapi itu paket komplit gitu ya. Karena apa? Ketika saya baca lanjut, ini minta kesembuhan gitu kan, tidak minta firman-Nya Tuhan gitu kan. Dan Tuhan kasih itu gitu ya. Jadi puji Tuhan, ini yang menguatkan saya juga gitu ya, ketika di situasi-situasi sebenarnya udah ya biasa Tuhan kalau kasih mujizat itu kan semuanya udah jalan keluar logis itu nggak mungkin gitu kan. Jadi saya mengucap syukur puji Tuhan, dengan firman ini dikuatkan dan kita bayangkan aja kalau seorang dalam perlombaan itu ada nyemangati gitu kan, dia akan bisa menang. Apalagi kita dalam perlombaan itu yang nyemangati Tuhan pakai firman-Nya dia gitu. Powernya lebih powerful gitu ya. Jadi itu saja yang bisa saya tambahkan buat teman-teman, semangat, mujizat, kesembuhan, pemulihan bagiannya teman-teman semua dan juga bagian saya. Tuhan Yesus memberkati. Itu aja Cilda. Ya, baik, terima kasih Mas Rajimin. Luar biasa. Tambahannya makin komplit. Mungkin Buning mau menambahkan sesuatu lagi? Apakah ada? Enggak? Belum ya? Oke. Baiklah, jadi teman-teman begini ya. Harapan kita, harapan kami semua yang ada di sini, yuk datang ya kalau ada RRS. Karena apa? Dengan kita berkumpul seperti ini, kita belajar sesuatu. Karena apa? Di RRS ini yang kita pelajari adalah berdasarkan pengalaman pribadi. Jadi kalau dari pengalaman pribadi seseorang kita bisa belajar sesuatu, kita nggak usah ngalamin yang sampai separah itu, gitu kan? Contoh seperti anak yang hilang, ya jangan ngikutin anak yang hilang itu, tapi kalau udah kebablas caranya udah tahu gitu kan, tapi jangan nyontoh gitu kan, nggak usah sampai ke sana gitu kan. Nah, jadi kita nih di sini diajarin caranya apa? Terlepas dari apa yang beban yang seperti beban-beban berat yang ada di hati, baik itu untuk urusan ekonomi, urusan keuangan, urusan kesehatan, urusan hubungan pribadi. Kita di sini belajar sama-sama seperti hari ini kita belajar langkah-langkah pemulihan. Jadi kita nih diajarin. Terus kemudian waktu kita sharing, kita mendapat sesuatu, kita ingat, kita catat, oh iya ya, waktu itu pernah ada cerita seperti ini, si bapak itu cerita ini. Itu menguatkan kita, oh iya jangan lupa tuh, perkatakan firman Tuhan, apa? Pengakuan iman, supaya apa? Pikiran, ya kan, mulut sama hati sinkron. Karena apa? Kalau ngomongnya, iya aku percaya, tetapi masa iya, di pikiran masa iya, masih mana akan terjadi gitu kan. Walaupun ngomongnya iya aku percaya gitu kan. Nah, seperti itu. Nah,
itulah perlunya kita ada di komunitas ini saling mendukung yang tadi juga Mas Rajimin bilang bahwa kita saling mendukung, saling mendoakan, saling menguatkan satu sama lain dengan mungkin teman-teman bertanya, teman-teman bisa menambahkan segala sesuatu itu membuat apa semakin kita tuh semakin kaya akan pengertian, pengetahuan baru. Karena kalau kita nggak pernah dengerin kesaksian orang lain, kita nggak pernah mendengarkan pengalaman orang lain, bagaimana kita tahu ya? Oh, waktu itu si ibu tuh pernah ngalamin begini. Kayaknya bisa begini, walaupun kita yang pasti kita harus tanya dong ya, tanya sama Tuhan, tanya Roh Kudus, dipimpin oleh Roh kan. Jadi harus itu, tapi setidaknya kita tetap di dalam jalurnya firman Tuhan karena apa yang kita pelajarin di sini adalah berdasarkan firman Tuhan. Begitu. Mungkin ada yang mau bertanya, boleh silakan. Ada yang mau bertanya, Bapak Ibu yang berkaitan dengan materi hari ini ataupun mungkin yang berkaitan dengan hal-hal yang lain juga boleh. Adakah yang mau bertanya? Silakan, waktunya dipersilahkan. Nggak apa-apa, kalau mau kesaksian juga boleh. Ada yang mau kesaksian, Bapak Ibu? Karena apa? Kesaksian itu luar biasa ya, bisa apa memberikan kekuatan buat yang lain juga bahwa mengalami bagaimana mengalami Tuhan, ya. Adakah? Mama Ana itu Siapa? banyak kesaksian. Mama Ana, Jen Mama. Manuputi itu loh. Oh iya, Ibu Jen Manuputi, silakan. Ya, salam. Oh, Salam semuanya. Saya baru pertama kali gabung di sini ya, tapi saya bersyukur walaupun saat ini memang kondisi saya lagi kurang fit gitu ya. Tapi saya bersyukur dengan adanya firman Tuhan kita bisa saling dikuatkan ya, yang pertama itu. Nah, dengan kesaksian-kesaksian saya juga mau menyaksikan untuk saya pribadi ya barusan ini kakak saya sering sharing dengan Ibu Ning ya. Kakak saya itu barusan dipanggil Tuhan ya hari Selasa yang lalu. Nah di situ awalnya itu kakak saya memang udah sakit udah lama gitu ya. Nah kira-kira 2 bulan sebelum kejadian kakak saya yang sakitnya emang udah parah itu, saya tuh nggak tahu apa ini maksud Tuhan. Saya selama 1 bulan itu Tuhan tuntun saya untuk saya berpuasa. Nah, terus setiap jam 2, jam 3 itu saya selalu bangun. Nah, untuk saya berdoa pujian penyembahan lah itu selama kurang lebih 1 bulan lebih. Saya deklarasikan firman Tuhan itu. Nah, setelah itu saya selesai puasa itu tanggal berapa ya itu 8 Juli ya. Iya, 8 Juli itu saya ke rumah kakak saya. Nah, kakak saya tuh udah keadaan sakit, udah nggak bisa ngomong gitu ya. Udah lemah gitu. Terus kakak saya itu awalnya kan memang udah ada itu indikasi dokter, itu katanya sih hernia lah apa gitu ya. Tapi itu belum pasti gitu di rumah sakit. Terus kakak saya bawalah ke rumah saya tanggal 8 Juli itu, maksud saya nanti mau berobat di dekat rumah saya. Karena kakak saya itu tinggalnya sendiri. Anaknya di Surabaya 2, terus 1 itu di kapal. Tapi waktu itu yang di kapal lagi turun gitu. Sedang di rumah saya dapat 2 hari, itu kakak saya itu pendarahan begitu hebat ya. Jadi saya itu sendiri waktu itu dengan suami saya juga kurang sehat karena suami saya memang kondisinya ya rada gimana habis operasi ya karena udah usia ya jadi patah tulang itu dia tulangnya disambung jadinya sering-sering kambuh jalan pun sering pakai tongkat gitu jadi dia nggak bisa bantuin saya itu ya jadi waktu itu saya itu sempat kaget saya lihat kondisi kakak saya sudah terkapar sudah tidak sadarkan diri, udah lumpuh separuh, kena serangan stroke, dan pendarahannya itu begitu hebat ya. Jadi satu tempat tidur itu penuh dengan darah yang banyak banget sampai ke lantai-lantai itu ya. Nah, itu kakak saya tinggal cuma matanya melotot gitu aja udah tengkurap, udah nggak bisa apa-apa. Dari situ saya gini,
Oh Tuhan, saya cuma bilang begitu. Ya kaget sih saya, sempat memang astaga, saya waktu itu lihat itu karena saya kondisi baru bangun tidur gitu. Saya lihat sudah parah banget ini gitu. Saya bersihkan itu, saking banyaknya itu darah di lantai. Saya ambil serokan sampah itu seperti saya buang itu, saya serok begitu. Banyak banget itu. Terus saya langsung ini, saya bersihin itu. Tapi puji Tuhannya di situ saya bisa apa ya, nggak bisa, maksudnya itu nggak sampai shock yang berat gitu ya. Saya beresin itu kakak saya itu. Karena bajunya mau saya ganti udah nggak bisa. Kakak saya tuh gemuk. Akhirnya saya gunting itu bajunya. Saya gunting, terus saya telepon anaknya. Akhirnya anaknya datang, tapi udah bersih. Sudah saya bersihin. Saya mau gantiin itu udah nggak sanggup. Karena badannya begitu berat banget ya. Saya cuma tutup pakai kain, saya pakai selimut, saya panggil security untuk mau apa, panggil ambulan karena udah nggak bisa, kalau naik mobil nggak bisa. Jadi saya di ambulan itu sendiri. Itu anaknya nyusul di rumah sakit. Itu di rumah sakit itu saya sendiri, dalam kondisi sendiri itu saya terus komunikasi sama Tuhan karena emang betul-betul kakak saya udah nggak sadar. Dipanggil itu kan Ibu Yus namanya sama perawat, Ibu Yus sudah nggak bisa apa-apa. Terus waktu itu cuman saya heran gitu. Oh kenapa kakak saya nggak ditransfusi darah gitu ya? Padahal darahnya banyak banget keluar itu. Nah, waktu dicek itu ternyata masih bisa. HB-nya masih bisa lah gitu ya. Jadi nggak perlu transfusi darah. Nah di situ tuh waktu keadaan yang kakak saya sudah nggak sadar seperti itu, kan ada anaknya satu nih. Ini maaf ya saya agak panjang. Jadi waktu itu eh, mantan suami kakak saya itu memang puasa gelap gitu ya. Jadi waktu itu dia punya ilmu, dia mau wariskan ke anaknya ini yang sama saya itu, yang nomor 2 itu. Nah, jadi waktu di rumah sakit dalam kondisi kakak saya sudah seperti itu, si anaknya ini kena serangan gitu. Jadi saya menghadapi dua, kakak saya sama anaknya nyesek dadanya, udah nggak bisa napasnya berat, udah nangis gitu, kacau pikirannya. Saya bilang, aduh ini di rumah sakit ini. Saya bilang, untungnya waktu itu malam, jadi pasien udah pada pulang kan. Jadi saya bawa ke tempat yang sepi gitu, di ruangan tunggu pasien. Udah itu saya putuskan itu dia mulai terus sadar. Kira-kira 15 menit waktu itu, lumayan agak lama. Itu dia baru sadar. Sudah itu saya lihat kakak saya lagi kondisinya. Itu yang saya alami hari-hari. Setelah itu kedua kali begitu juga anaknya. Saya doakan lagi, setelah itu udah selesai. Sampai pertama gini, saya lihat kondisi kakak saya, aduh sudah parah seperti ini. Saya sendiri, gitu ya, saya nggak punya saudara lagi gitu. Jadi waktu itu saya capek banget memang. Saya berdoa sama Tuhan. Tuhan ngomong sama saya gini, kamu akan kecapean, lebih baik saya panggil. Tapi saya nggak begitu respon ya dengan apa yang saya dapat itu, karena saya mikir, aduh masa sih iya gitu ya, kok maksudnya secepat itu gitu dalam hati saya. Tapi ya udahlah, kakak saya itu memang sakitnya rada aneh gitu ya, ada campur serangan kuasa gelap juga gitu. Terus nggak pernah tidur kalau malam itu, suka padahal kondisinya dia lemah tapi bolak-balik jatuh dari tempat tidur. Saya sampai kurang tidur itu. Jadi setelah itu selang berapa lama saya gini, itu tubuhnya udah menolak untuk makan dan minum. Saya gini ya, saya coba terus ya, sekalipun saya gitu saya berusaha gitu ya. Saya kasih makan, itu memang benar-benar nggak bisa. Dua sendok bubur itu udah batas, nggak bisa. Terus saya kasih perjamuan, anggur perjamuan itu saya kasih yang di cup kecil itu pakai sedotan, itu bisa masuk habis perjamuan itu kira-kira 2 kali ya perjamuan. Itu terus tadi dapat lagi gini, dalam minggu ini kakak kamu ini kamu dampingin, kamu doakan terus sekalipun dia tidak respon gitu ya. Ya udah, saya
Saya dampingin terus, saya doain terus, sekalipun kakak saya udah nggak respon, dipanggil udah nggak bisa, udah pokoknya udah nggak bisa gitu ya. Tapi saya ingat ya Tuhan ngomong dampingin dan doakan. Saya terus dampingin gitu. Saya perkatakan terus, Tuhan dia milikmu, dia milikmu. Saya terus perkatakan bahwa Tuhan Yesus, kakakku sudah bertemu dengan engkau pada saatnya nanti, Tuhan kau panggil, saya percaya karena saya memang udah dikasih pernyataan ya gitu. Jadi siap nggak siap ya saya harus melakukan itu. Pokoknya saya minta dukungan doa juga teman-teman ya, Ibu Ning juga yang selalu support saya ya. Saya terus doa gitu. Terus ini udah terakhir-terakhir itu kakak saya memang udah lemas banget ya. Jadi 1 minggu sebelumnya saya sudah pesen itu pakaian putih. Saya udah pesan itu di online itu. Nah, jadi 1 orang pun saya nggak ngomong karena saya nggak enak kan gitu sama anaknya. Takutnya kok saya mendahului gitu ya. Jadi saya diam aja gitu. Tapi saya udah tanda-tandanya ini udah kelihatan gitu ya. Sampai saya udah berdoa, Tuhan, kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku, tapi kembali kehendak Bapa yang jadi. Saya cuman katakan itu. Nah, kira-kira itu udah 1 hari sebelum kakak saya nggak ada itu, saya udah benar-benar nggak bisa ngomong gitu ya. Ini memang keadaannya seperti ini. Saya mau ngomong sama anaknya, saya takut nanti anaknya kok kok seperti itu, kok nggak mendoakan, nggak mensupport supaya sembuh gitu. Saya berdoa juga untuk kakak saya bisa sembuh. Tapi kan kembali kehendak Tuhan gitu ya. Pas hari hanya itu, pagi hari itu saya suapin kakak saya mau makan bubur itu setengah mangkok kecil habis, minum itu setengah gelas habis gitu. Anaknya seneng banget gitu. Aduh, mama sudah mau makan gitu ya. Tapi dalam hati saya itu udah rasa kayak saya nggak enak gitu ya. Udah saya doa terus sampai siang hari, kira-kira jam 12 itu napasnya udah mulai sesek gitu ya. Suami saya ambil tabung oksigen, pasang tabung oksigen. Itu tapi masih nyesek gitu ya. Saya semakin rasa deg-degan gitu. Terus saya doa gitu ya sama teman saya. Doa itu setelah saya doa, saya serahkan ke Bapa di surga, kalau memang ini udah menjadi kehendak-Mu gitu ya. Selesai itu amin, kakak saya sepertinya udah nggak ada gitu ya. Tapi anaknya kan masih berusaha untuk kakak saya ini hidup udah bingung mau panggil ambulan mau apa. Saya itu pergi dengan saya bilang saya mau ke dokter, padahal itu saya panggil dokter itu untuk menentukan gitu ya. Kakak saya masih sudah nggak ada gitu. Nah, setelah itu datang dokter dipastikan memang kakak saya sudah nggak ada gitu ya. Dan puji Tuhannya itu Tuhan persiapkan semuanya itu. Yang harusnya saya tanggal 23 itu saya fasilitator di gereja untuk acara ibadah WBI ya kaum wanita, tapi saya cancel. Mohon maaf saya nggak bisa karena saya merasakan benar-benar ini saya nggak bisa ngikutin. Saya takut kalau kakak saya udah nggak ada, gimana kalau nggak ada saya tuh udah pikiran gitu. Nah itu ya, jadi semuanya Tuhan siapkan. Yang luar biasanya itu apa ya, semua ibadah penghiburan itu selama 4 hari dari gereja mana itu datang ke rumah saya. Ibu, saya bisa ibadah penghiburan, padahal kakak saya itu bukan warga di tempat saya gitu. Tapi memang Tuhan sediakan semuanya itu. Sampai berkat-berkat itu melimpah. Dari mana-mana datang. Ada yang nyiapin tenda. Ada yang ngasih saya konsumsi. Sampai saya nggak keluar uang sepeser pun untuk konsumsi. Sampai keluarga saya pun makan itu melimpah. Tuhan kirim. Itu yang saya nggak sampai sekarang itu saya rasa Tuhan kok luar biasa. Itu yang saya rasakan ya. Terus ada Bapak Pendeta itu khotbah di hari yang kurang 1 hari gitu, besoknya kan 4 hari kakak saya itu di rumah karena nunggu yang lain belum datang. Itu pendeta itu bilang, saya masuk di sini, ini rumah duka, tapi saya nggak merasakan ini rumah duka. Saya merasakan ada sukacita di rumah ini. Itu yang membuat saya nangis itu ya, saudara-saudara. Karena memang saya merasakan itu luar biasa ya. Kalau Tuhan sudah tuntun itu memang benar-benar Tuhan itu siapkan semuanya. Ya itu aja kesaksian saya. Maaf ya mungkin kalau terlalu panjang. Tuhan memberkati. Terima kasih.
Terima kasih Ibu Jen. Luar biasa kesaksiannya ya, pengalaman kalau memang taat sama Tuhan, disuruh nungguin, suruh jaga, dan memang ada harga yang sudah dibayar oleh Ibu untuk jagain kakak. Itu tidak mudah, bahkan tidak shock waktu itu berdarah-darah, itu luar biasa. Tuhan kasih kekuatan. Kalau bukan kekuatan dari Tuhan itu kaget kan, berdarah-darah begitu. Tapi ini puji Tuhan. Tuhan itu luar biasa. Sampai semuanya bisa diberkati melimpah, itu juga berkat Tuhan. Terima kasih buat kesaksiannya. Nah, iya, baik. Shalom Ibu Ruth Endang. Iya. Ini waktunya sudah 16.42, sebentar lagi kita mau akhiri untuk yang sesi kesaksian. Mohon maaf kalau mau kesaksian nanti Senin depan ya Bapak Ibu ya semuanya ya. Jadi nanti kita bisa kesaksian dilanjutkan di hari Senin yang akan datang. Harapannya nanti Senin yang akan datang kita bisa berkumpul lagi bersama-sama di tempat ini, di Zoom yang sama untuk saling menguatkan. Jadi ini untuk rekaman yang sekarang saya sebentar akhiri, tapi Bapak Ibu yang ada di Zoom saat ini jangan keluar dulu karena kita akan masuk ke sesi doa. Nanti siapapun yang perlu doa, silakan buka mic-nya ataupun boleh tulis di chat supaya bisa didoakan bersama-sama. Ya Bapak Ibu ya. Jadi teman-teman juga yang mendengarkan rekaman ini, ayo ikutan Zoom ya supaya apa? Kita bisa berdoa bersama, saling menguatkan satu sama lain. Kalau ikut Zoom itu live ya, jadinya kayaknya lebih enak gitu daripada cuma dengerin rekaman aja. Oke, baiklah buat teman-teman yang ada melihat rekaman ini, sampai jumpa di Senin depan. Tuhan Yesus memberkati.